Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1 KIB dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan bahas hasil tugas mata kuliah Ilmu Tauhid dengan judul Kalam Sunni, Pemikiran dan Sebaran Gagasan Al-Baqilani dan Al-Ghazali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Mahmudi, MPD, MPS. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan membahas secara singkat tentang kalam sunni, meliputi pengertian dan latar belakang kemunculannya sebagai bagian penting dalam memahami akidah Islam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam seperti keberadaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Salah satu aliran utamanya adalah kalam sunni atau biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalam sunni muncul sebagai respons terhadap perpecahan dan paham-paham ekstrim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, baik akibat konflik politik maupun pengaruh pemikiran luar. Ajaran ini dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dengan prinsip jalan tengah. Dengan sikap moderat, seimbang, dan toleran, Aswaja menjadi paham akidah terbesar dan tetap relevan hingga masa kini. Selanjutnya adalah konsep pemikiran Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani adalah ulama terkemuka dalam mazhab teologi Asy'ariyah. Ia dikenal sebagai pembela utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada masa berkembangnya Al-Mu'tazilah, Syiah, dan kelompok rasionalis lain, pemikirannya menekankan harmonisasi dalil naqli dan dalil akli. Selanjutnya, tentang konsep pemikiran Al-Ghazali dalam kalam sunni. Yang pertama, tentang akal dan wahyu. Jadi menurut Al-Ghazali ini, akal itu penting, tapi untuk menentukan segala sesuatu, kalau hanya akal saja itu tidak cukup. Jadi perlu dilandaskan oleh wahyu juga. Jadi menurut Al-Ghazali ini, akal dan wahyu itu saling berketerkaitan. Yang kedua, tentang perbuatan manusia. Menurut Al-Ghazali, perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia juga mempunyai daya untuk berusaha ataupun berikhtiar. Yang ketiga, tentang kehendak Tuhan. Menurut Al-Ghazali, kehendak Tuhan itu bersifat mutlak. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti adil, dan Tuhan tidak akan bersifat zalim kepada hamba-Nya. Dan yang terakhir itu sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu menurut Al-Ghazali ada dan kekal, tetapi tidak terputus atau tidak terlepas dari zatnya. Jadi, sebagai kesimpulan, ilmu kalam sunni pada dasarnya berusaha menyeimbangkan antara akal dan wahyu dalam memahami keimanan. Keduanya dipakai bersama-sama supaya pemahaman tentang Tuhan dan ajaran Islam tetap kuat dan tidak menyimpang. Lalu, Al-Baqilani memberikan fondasi penting bagi teologi Asy'ariyah melalui konsep nazm Al-Quran, teori atom, dan konsep kasb yang menjelaskan perbuatan manusia dalam kehendak Allah. Lalu, Al-Ghazali melengkapinya dengan menegaskan bahwa wahyu tetap menjadi pedoman utama, serta menekankan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Dengan pemikiran keduanya, akidah Islam dapat terjaga sekaligus berkembang secara rasional, namun tetap berlandaskan wahyu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.